Kali ini, aku dan kamu akan menjelajahi kawasan Kesultanan Banten. Mulai dari Museum Kepurbakalaan Banten Lama, yang menyimpan berbagai sisa kejayaan dari masa Kesultanan Banten. Mulai dari meriam Ki Amuk, nisan Inggris karena dulu Banten juga pernah punya kedutaan besar di sana, koin kasa, hingga terdapat situs Pangindelan Abang yang merupakan sistem pengaturan air Kesultanan Banten sebagai bukti majunya peradaban pada masa itu. Tepat di sebelah museum, berdiri Keraton Surosoan yang dibangun sekitar tahun 1552. Tempat ini adalah pusat pemerintahan sekaligus jantung pertahanan diplomatik Sultan Ageng Tirtayasa saat melawan monopoli VOC. Puncak kejayaan Banten diraih era Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1651 hingga 1683. Banten sukses jadi emporium lada internasional yang mandiri, membangun irigasi modern, dan gigih menentang monopoli VOC Belanda. Meski saat ini tinggal puing akibat dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1808, megahnya dinding bata ini masih menyuarakan heroisme pada masa lalu. Kejayaan Banten juga dibangun di atas pondasi toleransi yang sangat kokoh. Dekat dengan Surosoan, dengan menara yang ikonik rancangan arsitek Belanda bernama Hendrik Lugazon Kardil, kita disambut oleh Masjid Agung dan Menara Banten yang berdiri sejak tahun 1556. Tidak jauh dari Masjid Agung dan Menara Banten, bukti toleransi global Banten juga terukir dari Vihara Avalokitesvara. Dibangun sejak abad ke-16, vihara tertua di Banten ini menjadi saksi nyata bagaimana masyarakat Tionghoa hidup berdampingan secara harmonis dengan Kesultanan Islam. Di depan vihara terdapat benteng Spelwitz yang berdiri pada era pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-17. Benteng ini saksi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang melibatkan campur tangan VOC untuk menggulingkan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Terdapat juga Keraton Kaibon yang dibangun awal abad ke-19 untuk Ibunda Sultan Syafiuddin, Ratu Aisyah. Tempat ini melambangkan kasih sayang sekaligus titik akhir dari sebuah era emas sebelum akhirnya diratakan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1813. Sultan Syafiuddin merupakan Sultan terakhir Banten yang berdaulat, memerintah dari 1808 hingga 1816, namun pada masa pemerintahannya berada dalam tekanan kolonial Belanda dan Inggris sejak kepemimpinan Sultan Haji yang akhirnya menyebabkan penghapusan Kesultanan Banten. Semua situs dan cagar budaya ini bukan sekedar tumpukan batu mati. Mereka adalah identitas kita yang harus kita jaga antar generasi agar kita selalu ingat dari mana kejayaannya bermula.